لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon tamu Allah yang senantiasa dirahmati Allah, melanjuti video selanjutnya, izinkan Al-Fakir menceritakan sedikit pengalaman untuk menjadi referensi bagi yang akan melakukan ibadah umroh. Sebelum melanjutkan video, like, share, dan subscribe. Para calon tamu Allah akan menjadi bagian dari syiar agama Islam dan insya Allah dipanggil menjadi tamu Allah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW setiap tahun. Saudaraku, para calon tamu Allah, panduan berikut di video ini adalah referensi bagi para calon jemaah umroh agar dapat melakukan ibadah umroh dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di kedua tanah suci nanti. Rukun umroh adalah hal yang harus dilakukan dalam sebuah rangkaian ibadah umroh secara utuh dan tertib. Tidak boleh terlewatkan salah satunya yang mengakibatkan dikenakannya denda atau hukuman. Atau jika salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka ibadah umroh yang dilakukan menjadi tidak sah. 1. Ihram. Ihram adalah sebuah niat untuk melakukan ibadah umroh dengan pakaian ihram. Untuk laki-laki, pakaian ihramnya adalah 2 helai kain putih yang tidak boleh berjahit dan tidak boleh menggunakan wangi-wangian, baik di badan ataupun di kain ihram tersebut. Untuk wanita, tidak ada aturan khusus untuk pakaian dalam hal warna dan bentuk selama pakaian tersebut menutupi seluruh aurat wanita. Selain itu, untuk wanita juga tidak diperbolehkan menggunakan wangi-wangian seperti parfum di seluruh anggota badan dan pakaian. Niat ihram dilafalkan dengan lisan dan dikosotkan dengan hati. Disunahkan sebelum berniat ihram adalah melakukan mandi dengan niat mandi sunnah untuk melakukan ibadah umroh karena Allah Ta'ala. Pada saat mandi sunnah ini masih bisa diperkenankan untuk menggunakan sabun agar badan bersih dan terasa segar hingga saat melakukan rangkaian umroh dalam kondisi segar. Niat ihram adalah dengan sudah menggunakan pakaian ihram yang lengkap dan dilakukan dari saat mikot, yakni sebuah tempat yang sudah ditentukan untuk mulai berihram dan mulai berlakunya pantangan atau larangan saat ihram. Jamaah yang terbang dari Indonesia umumnya saat mendarat di Bandara Jeddah dan dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan bis ke Madinah untuk berziarah terlebih dahulu ke makam baginda Rasulullah SAW akan melakukan niat ihram saat mikot di Bir Ali di Madinah ketika akan menuju ke Mekah. Jika calon tamu Allah yang berbahagia akan melakukan umroh terlebih dahulu, maka mikotnya berada di atas Yalamlam, wilayah Yaman. Umumnya, kru pesawat akan mengumumkan sekitar 30 menit sebelum memasuki Yalamlam agar calon tamu Allah dapat mempersiapkan diri untuk niat ihram saat mikot. Atau, jika ingin melakukan umroh berikutnya, jika sudah berada di posisi di dalam kota Mekah, maka titik mikot yang dapat dilakukan ada di Masjid Aisyah di wilayah Tan'im atau Zulkhulaifah yang berada di wilayah kota Makkah. Masjid Zulkhulaifah umumnya dijadikan titik mikot oleh jamaah setelah melakukan city tour kota Taif. Patut dicatat bahwasannya Bandara Jeddah bukan merupakan titik mikot. Sekali lagi Al-Fakir ingatkan bahwa Bandara Jeddah bukanlah merupakan titik mikot. Dan juga mohon dicatat bahwasannya sholat sunnah ihram bukan merupakan rangkaian dari rukun umroh. 2. Tawaf. Tawaf merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah dalam keadaan suci atau berwudu sebanyak 7 kali dimulai dari garis lurus Hajar Aswad sebagai titik permulaan perhitungan jumlah memutari Ka'bah, di mana posisi Ka'bah harus selalu berada di sisi kiri kita. Tawaf merupakan rukun utama dari umroh. Tidak ada bacaan khusus atau wajib, melainkan disunahkan membaca talbiyah dari mulai keadaan ihram hingga melakukan tawaf. Juga disarankan untuk memperbanyak doa ampunan dan doa keselamatan atau doa yang dikenal sebagai doa sapu jagat. Adapun tawaf wada bukanlah merupakan rukun umroh, melainkan sunnah. Pada saat tawaf umroh ini, bagian bahu sebelah kanan laki-laki agar dibuka dan diperbolehkan ditutup pada saat melakukan sa'i. 3. Sa'i. Sa'i adalah aktivitas berjalan kaki dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i harus dimulai terlebih dahulu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, bukan sebaliknya.
Berjalan kaki dimulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung sebagai 1 kali perjalanan. Sebaliknya, dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung juga sebagai 1 kali perjalanan. Saat ini di Masjidil Haram ada kendaraan listrik atau kursi roda yang bisa dipergunakan untuk jamaah lansia atau jamaah yang sedang uzur syar'i untuk dapat melakukan sa'i ataupun tawaf dengan biaya tambahan. Tahallul. Tahallul adalah aktivitas terakhir dari rangkaian umroh dengan mencukur atau menggunting setidaknya 3 helai rambut untuk pria maupun wanita. Saat tahallul selesai, maka selesailah rangkaian ihram dan diperbolehkan kembali menggunakan wangi-wangian atau hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika ihram. 5. Tertib. Seluruh rangkaian umroh ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan anjuran praktik dari Nabi besar Muhammad SAW. Patut dicatat dan diingat bahwa selama dalam keadaan berihram ada pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar. Sehingga jika kita melanggar mengharuskan kita membayar denda atau dam atau sanksi lain antara lain. 1. Memakai pakaian berjahit dan menutup kepala, seperti memakai peci, kopiah atau sorban bagi jamaah laki-laki. Sementara membawa tas, menggunakan jam tangan bukan merupakan larangan karena hal tersebut adalah bukan pakaian untuk menutupi aurat. Untuk wanita tidak menutup wajahnya menggunakan cadar atau niqab selama dalam kondisi ihram. 2. Memakai parfum atau wangi-wangian. Cukup banyak jamaah yang lalai akan larangan ini sehingga Al-Fakir mengingatkan untuk menggunakan wangi-wangian sebelum melakukan niat ihram di titik miqat dan konsentrasi dengan bertalbiyah selama dalam keadaan ihram hingga melakukan tawaf agar senantiasa teringatkan bahwa jamaah dalam keadaan ihram yang wajib menjauhi larangan-larangannya. 3. Menggunakan alas kaki yang menutup tumit dan mata kaki. 4. Memotong rambut dari seluruh badan atau kuku. 5. Memburu binatang darat yang halal dimakan. 6. Melakukan khitbah atau lamaran dan melakukan akad nikah. Jika melanggar hal ini, maka pernikahannya dianggap tidak sah dan wajib mengulang akad nikah di luar kondisi ihram. 7. Melakukan hubungan intim atau jima bagi suami istri. Saudaraku, para calon tamu Allah yang dirahmati oleh Allah, mohon dikoreksi jika ada kekeliruan dalam penyampaian video ini, atau jika ada pertanyaan tentang hal yang sudah diuraikan di atas, silakan untuk dapat bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang menjadi salah satu wasilah dan sarana syiar untuk agama Islam. Yang like, share, dan subscribe insya Allah ditakdirkan oleh Allah untuk dipanggil menjadi tamu Allah di kedua tanah suci setiap tahun. Sampai jumpa di episode berikutnya yang akan membahas tips dan trik selama melakukan ibadah umroh dan berziarah di tanah suci Makkah dan Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.